Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 8 akan menampilkan video presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan pajak PPh Badan sebagai tugas dari mata kuliah perencanaan perpajakan kelas G. Semoga dengan adanya video ini rekan-rekan dapat terbantu dan lebih paham dengan materi yang akan dibahas. Terima kasih. Nah, berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan di slide selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Unifrida Aprilinda dengan NIM 2018-310281. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 4 ayat 1 dan 2. Nah, untuk slide pertama ada PPh pasal 4 ayat 1. Nah, jadi PPh pasal 4 ayat 1 ini berbunyi yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, jadi di sini kan ada beberapa kalimat yang saya garis bawahi. Nah, maksudnya itu seperti ini rekan-rekan. Untuk yang pertama, untuk kalimat pertama yang saya garis bawahi ini kan ada tambahan kemampuan ekonomis, di mana maksudnya ini adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh wajib pajak dalam tahun pajak yang berkenaan. Nah, untuk kalimat yang kedua ada yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Maksudnya ini adalah hanya kepada tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi. Jadi realisasi ini tuh maksudnya yang sudah dibukukan seperti itu. Kemudian kalimat ketiga ada baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Jadi penghasilan yang dikenakan pajak itu meliputi penghasilan yang didapat dari manapun juga. Bagi subjek pajak dalam negeri, kewajiban pajak objektifnya adalah worldwide income, sedangkan bagi subjek pajak luar negeri, kewajiban pajak objektifnya terbatas hanya yang diatur dalam pasal 26 UU PPh 1984. Kemudian ada yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli tambahan harta. Nah, ini merupakan cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak itu, yaitu sebagai hasil penjumlahan dari seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya ditabung menjadi kekayaan wajib pajak. Jadi ini sebenarnya itu merupakan penerapan dari rumus Y sama dengan C plus S, di mana Y merupakan pendapatan, C merupakan consumption atau konsumsi, dan S merupakan saving untuk keperluan perpajakan. Jadi rumusnya itu pendapatan sama dengan consumption plus saving, seperti itu. Kemudian kalimat yang terakhir ada dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi maksudnya adalah dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak dan kalau ada berapa besarnya penghasilan itu, maka yang menentukan bukan nama yang diberikan oleh wajib pajak dan juga bukan bergantung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh wajib pajak, melainkan yang paling menentukan adalah hakikat ekonomis yang sebenarnya. Nah, selanjutnya yang termasuk dari objek pajak PPh pasal 4 ayat 1 antara lain adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya, tambahan kekayaan neto, penghasilan dari usaha berbasis syariah, bunga, dividen, royalti, sewa, premi asuransi, surplus Bank Indonesia, dan yang terakhir ada imbalan bunga. Nah, kemudian untuk slide ini kita sudah masuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2. Nah, jadi beberapa penghasilan yang terkena pajak final di PPh pasal 4 ayat 2 ini antara lain adalah yang pertama ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, yang kedua ada penghasilan berupa hadiah undian, yang ketiga adalah penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, kemudian ada penghasilan dari transaksi pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Kemudian yang kelima ada penghasilan tertentu lainnya. Nah, untuk tarif sendiri, jadi tarif dari PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah besarnya ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Jadi sekitar mulai dari 0 sampai 25% seperti itu rekan-rekan. Jadi tarifnya berbeda-beda setiap penghasilan. Nah, baiklah, demikian presentasi dari saya. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Agatha dengan NIM 305 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya ada PPh pasal 4 ayat 3 yang dikecualikan dalam objek pajak, yaitu yang pertama bantuan atau sumbangan.
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Pada prinsipnya, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak. Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya. Selanjutnya, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Lalu ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Pengecualian sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Selanjutnya, pasal 6 ayat 1. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat digunakan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, poin dalam pasal 6 ayat 1. Yang pertama, biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya 3M, misalnya pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam, serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Selanjutnya, pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain pajak penghasilan, misalnya PBB, BM, pajak hotel, dan pajak restoran dapat dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.
Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Selanjutnya, poin ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya. Sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan, yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, kerugian selisih kurs pada mata uang asing. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Selanjutnya, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran. Termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Selanjutnya, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang wajib pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal, asosiasi, dan sejenisnya. Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam ayat 1 huruf H ini diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada sumbangan-sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, ada biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ada sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, perkenalkan, nama saya Nova Putri Aditya dengan NIM 2018310312 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SE 461995. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 menjelaskan bahwa bunga deposito tabungan serta diskon untuk SBI yang diterima atau diperoleh baik oleh wajib pajak badan ataupun WPOP dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Lalu yang kedua yaitu adalah berdasarkan pasal 2 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 menghitung besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang mana telah diubah di akhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto. Jadi biaya-biaya yang mana yang boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto yaitu adalah ada dua, yaitu yang pertama adalah biaya yang mempunyai manfaat itu
tidak lebih dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun. Kalau misal tidak lebih, itu langsung dapat dikurangkan pada biaya pada tahun yang berjalan itu. Tapi kalau seandainya dia punya manfaat lebih dari 1 tahun, maka biaya tersebut harus diamortisasi. Dan apabila dalam suatu tahun pajak itu ada kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Itu selanjutnya yaitu wajib pajak dapat memperkecil penghasilan kena pajak secara tidak wajar. Jadi wajib pajak ini dapat memperkecil PKP-nya itu dengan cara dia itu untuk deposito berjangkanya dan tabungan itu langsung atau tidak langsung itu berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga. Jadi kan kalau kita pinjam ke pihak ketiga itu ada bunganya, maka dia itu akan dianggap sebagai biaya. Jadi dia itu dapat mengurangi PKP-nya kayak gitu. Sedangkan kalau dia tidak menggunakan dana pihak ketiga, maka langsung dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Sebelumnya yaitu adalah bahwa bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman wajib pajak dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya, di mana itu diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa dana yang kita itu misal mau nabung atau mau naruh deposito tapi tanpa pinjem gitu, itu akan dikenakan final. Lalu kalau kita pakai dana pihak ketiga, maka itu akan dikenakan biaya bunganya. Lalu ada keharusan bagi wajib pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada bahwa penempatan deposito atau tabungan ini dapat dibuktikan bahwa dananya itu berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak. Selanjutnya ada beberapa penegasan mengenai SE 461995. Yang pertama yaitu apabila jumlah rata-rata pinjaman itu sama besarnya atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Nah, kita kan kalau sebagai perusahaan pengen PPh kita itu rendah ya, PPh badannya, maka kita itu harus menempatkan biayanya tuh yang lebih banyak gitu loh. Caranya ya itu, jadi kita itu harus menempatkan bahwa deposito berjangka kita itu lebih kecil total rata-ratanya dibandingkan pinjaman. Jadi pinjaman kita itu misal harus 10 juta, sedangkan total deposito dan tabungan lainnya itu hanya 7 juta totalnya, kayak gitu. Selanjutnya ada apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa yang dapat diakui sebagai biaya itu adalah bunga yang nilainya itu lebih dari jumlah rata-rata dari deposito. Misal biayanya itu nilainya cuman biayanya itu totalnya 7 juta, sedangkan deposito kita itu 5 juta, maka yang dapat kita bebankan sebagai biaya itu cuma 2 juta, yaitu antara selisih dari biayanya dengan rata-rata dana yang kita tempatin buat deposito berjangka atau tabungan lainnya. Selanjutnya yaitu adalah pengungkapan selisih kurs. Di sini untuk pengungkapan selisih kurs itu dijelaskan pada SE 4 PJ 42199. Yang pertama adalah di mana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Pasal 4 Ayat 1 huruf I dan Pasal 6 Ayat 1 huruf E itu untuk pengakuan keuntungan maupun kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan harus dilakukan secara taat asas. Di sini wajib pajak dapat menggunakan sistem pembukuan ada dua, yaitu adalah kurs tetap dan kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ini memperjelas perlakuan PPh atas keuntungan atau kerugian selisih kurs, di mana selisih kurs ini berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Namun pada pasal 9 ayat 1 itu menegaskan bahwa bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sering diakui sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Dan pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terkait langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan objek pajak tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. Jadi jika selisih kurs ini berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya, itu tidak dikenakan, tidak dapat diakui sebagai biaya. Untuk pengungkapan selisih kurs ini terkait pembukuan yang mana, pencatatan yang mana itu yang menggunakan kurs BI atau kurs tetap, itu ada kelemahan dan kerugiannya, yaitu kalau kita pakai kurs setengah BI, kita itu dapat mengakui kerugian baik itu sudah direalisasikan ataupun belum direalisasikan. Jadi kalau misal kita punya piutang dan utang kan belum terrealisasi, itu dapat tetap diakui seandainya itu rugi selisih kurs. Tapi kalau kurs tetap itu tidak boleh diakui selama utang dan piutang itu belum direalisasi. Istilahnya kalau kurs BI itu pakai accrual, terus kalau misal kurs tetap itu pakai cash. Jadi boleh diakui rugi itu ketika sudah terjadi realisasi utang itu kita bayar kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Meilinda Asrifani dengan NIM 420 yang akan menjelaskan tentang fasilitas yang berkaitan dengan pasal 31E. Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPh dilaksanakan dengan cara self-assessment pada saat penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan PPh Badan. Wajib pajak ini tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Dikarenakan yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1B dan ayat 2B yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 rupiah. Yang kedua, besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dinaikkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah penjualan atau penerimaan hasil usaha. Dalam laporan laba rugi sering dibedakan antara penghasilan yang berupa dari usaha dan non-usaha. Nah, istilah dari peredaran bruto ini adalah penghasilan bruto sebelum dikurangi harga pokok dan juga biaya yang berasal dari usaha. Sehingga maksud peredaran bruto ini sebesar 50 miliar rupiah jelas tidak termasuk penghasilan lain-lain yang berasal dari penghasilan non-usaha. Selanjutnya, ekualisasi PPh dan PPN. Pengertian ekualisasi sendiri merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Ekualisasi pajak sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, ekualisasi penghasilan dan PPN. Yang kedua, ekualisasi biaya dan dasar pengenaan pajak atau DPP PPN masukan. Yang ketiga, ekualisasi biaya dan objek PPh potong pungut. Yang pertama, ekualisasi penghasilan dan objek PPN. Adanya ekualisasi PPN ini bertujuan untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang tidak benar. Sehingga, ketika terjadi pemeriksaan pajak dan Fiskus menemukan adanya selisih yang terjadi dalam pelaporan SPT tahunan badan, Anda dapat mengantisipasinya dengan bukti-bukti yang dibutuhkan sehingga Anda pun terhindar dari denda karena dianggap tidak membuat laporan. Secara sederhana, ekualisasi penghasilan dan objek PPN ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan yang ada di form 1771-1 SPT tahunan PPh Badan dan jumlah 1 tahun objek PPN dalam SPT masa PPN.
Penyebab terjadinya selisih dalam ekualisasi penghasilan dan objek PPN. Ketika Fiskus melakukan ekualisasi penghasilan dan objek PPN, kemungkinan akan terjadi selisih yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, adanya perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur atau nota pembatalan. Yang kedua, ditemukannya penghasilan PPh badan yang ternyata bukanlah objek PPN. Yang ketiga, DPP PPN tidak termasuk dalam PPh badan, misalnya penyerahan antara cabang dan pusat cabang. Yang kedua, terjadinya kegiatan ekspor atau perawatan di luar negeri dan pengembalian peralatan sewa. Yang ketiga, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Yang keempat, pengalian atau penjualan aktiva terdapat pada pasal 16D UU PPN. Yang keempat, selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan penerbitan faktur pajak. Yang kelima, pembayaran uang muka. Siapa sih yang melakukan ekualisasi pajak? Orang yang melakukan ekualisasi pajak adalah tax auditor atau pemeriksa pajak. Seperti yang sudah dikatakan di awal, biasanya seorang yang berprofesi sebagai pemeriksa pajak menggunakan ekualisasi pajak ini sebagai metode pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Proses ekualisasi pajak ini dilakukan untuk menyamakan pendapatan dari objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan dari objek pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan yang akan diserahkan ke KPP. Selanjutnya, tujuan ekualisasi pajak. Ekualisasi pajak ini ditujukan agar wajib pajak mempersiapkan diri apabila terdapat imbauan atau pemeriksaan oleh kantor pajak. Selain itu, wajib pajak juga terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak. Sedangkan dari sisi wajib pajak sendiri, ekualisasi pajak dapat dikatakan sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Selain itu, ekualisasi pajak juga bisa menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah dilakukan dengan benar. Baik, terima kasih. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengertian mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya video ini rekan-rekan dapat lebih terbantu dalam mempelajari materi yang sedang dibahas. Terima kasih.